Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol, tentunya ngobrol horor. Dan masih seperti episode-episode sebelumnya, Bro Ayung akan berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya, ke kita semuanya, yang cerita yang horor ya Bro Ayung ya. Dan ya, semoga bisa menghibur kawan-kawan semuanya, termasuk gue juga di sini. Jadi terhibur sama Bro Ayung. Oh iya. Jadi langsung aja Bro Ayung, sebelum nanya macam-macam, udah Bro Ayung, ada cerita apa hari ini gitu? Baik, sebelumnya tak nyapa kawan-kawan dulu. Kayak template ya. Lu nanya nggak? Boleh nggak gitu? Boleh nggak, Bi? Boleh. Boleh ya. Boleh. Template banget tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobur semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua yang akan menyuguhkan cerita-cerita horor dan menyeramkan, Bi. Semoga bisa menghibur tentu. Amin. Dan aku datang ke sini tentu ada sebuah kisah yang pengen tak sampaikan. Betul. Boleh, Bi? Boleh. Nanya lagi ya. Sopan banget kan? Sopan. Iya. Oke, ini adalah kisahnya Mas Sanusi, Bi. Mas Sanusi. Mas Nusi lah begitu ya. Nusi, ya. Ini kisahnya udah lama sekali, 15 tahun yang lalu. Jadi Mas Nusi itu, Pak Nusi lah tepatnya, karena jauh di atas 2007 ya, sekitar 2007. Jadi dia itu seorang tukang kayu, jadi kelahirannya Jeporo, Bi. Bapaknya orang sana dan ibunya orang sini begitu. Menikahnya ya sama orang sini, gitu loh. Tapi, iya. Tapi karena memang ada satu hal, dan ini bukan inti dari cerita sih sebenarnya, buat pelebaran aja. Orang tuanya kembali ke sana. Ini ya, nambah-nambahin durasi. Nambahin durasi terus terang aja. Biar agak lamaan dikit. Gitu. Oh iya, ya enggak seperti itu, Bi. Terus seperti itu. Dan karena Mas Sanusi tadi mungkin seorang pria yang ulet dan punya ya sesuatu ekspertor lah di bidang mengukir dan lain-lain. Punya skill di sana. Akhirnya buatannya Mas Sanusi itu kayak kusen-kusen, jendela, meja itu banyak memuaskan para pemesannya. Dan cukup digemari lah, jadi rujukan kan Nusi baik kayak gitu kan. Itu di Nusi aja yang bagus begitu. Dan itu berjalan sampai berapa tahun, sampai anaknya Nusi itu udah gede lah, namanya Dina, baru ya SD lah dulu. Waktu itu anaknya SD. Nah, istrinya namanya Imah, Bi. Imah itu cukup mengamini semua keadaannya saat itu, karena di saat mungkin banyak orang-orang yang kadang-kadang kan keadaan nggak stabil ya, ekonomi ada begini keadaannya mereka itu cukup stabil. Lumayan lah Panusi. Oh, mending sampai antar suaminya bisa punya keahlian kayak gitu, sing teka akeh yang datang itu banyak. Ya lumayan buat jajan bocah sama buat sekolah, buat hari-hari, Bu, apa yuk kalau ada tangan yang ngomong. Namun kayak tadi itu ternyata ya manusia, Bi, nggak semuanya dan selalu seperti itu. Ada perubahan, Bi, ketika anaknya menginjak mau kelas SD kelas 1 mau kelas 2 lah begitu. Itu tahun 97, SD kelas 1 kelas 2. Artinya 97 usianya mungkin sekitar 6-7 tahun gitu ya. Begitu. Ditambah 15 tahun Sekarang. Iya. Misalnya masih 20 sekianan gitu. 20 sekian. Kalau perempuan namanya Dina soalnya. Packaging biasanya. Sudah menikah apa belum ya? Kenapa aku nggak berpikir seperti itu, Bi? Iya. Nah, Biasa, lu berpikirnya di sini, gue berpikirnya di sisi lain kayak gitu. Melihat sesuatu yang nggak terlihat. Gitu, Oke, kadang-kadang kita ngomongin tempat, Mas Pi langsung bes ke sana ya, Bi. Kan sakti kan lu. Sakti ya. Padahal niatnya nggak mau bercanda loh. Mau bercanda loh tadi gue udah diem aja. Oke, itu ada perubahan di dalam situasi keluarganya Mbak Imah saat itu ketika seorang teman, entah itu teman lamanya Nusi suaminya atau mungkin teman koleganya dia, nggak ngerti. Yang jelas itu malam itu ada tamu dan paling dia itu agak nggak suka tamu itu kemalaman. Jadi udah mau jam 11 kok namu gitu. Ya itu nggak wajar ya. Nggak wajar ya. Ya kecuali darurat. Iya, itu pun kadang-kadang ya saya hello di depan apa yang lewat itu kok masuk ke dalam 2 orang, modelnya nyerem-nyeremi katanya, Bi. Mana bermosen. Lah yang paling jelek itu, yang paling nyebelin ngomongnya klenik-klenik, Bi. Ngomongin yang ya bahasa bangsa kayak gitulah. Itu kok bapak kok punya kawan kayak gitu, nemu dari mana? Kayaknya aku selama menikah belum pernah
ngelihat orang-orang itu, dan bapaknya, suaminya juga nggak pernah menceritakan teman-teman yang seperti itu. Aku rada was-was begitu loh Mas. Lah satu hari setelah itulah ada yang datang lagi siang. Nah terus seperti itu, jadi ngomongnya mistik, terus jadi bawa-bawa barang-barang yang aneh-aneh Bi, misalnya keris, batu, apa ngomong. Harusnya si Pak Sanusi, loh Pak, butuhnya tatah gitu, butuhnya Nah, bukan ini justru Sanusinya terlibat Bi, terlibat dan kayak apa ya? Dia kayak menjadi wahana di rumah itu buat kumpul-kumpul. Nah ini kan aku jadi kurang kondusifnya apa ya? Kurang sebenarnya apa? Yang tadinya itu ada privasi di rumah, jadi sering ada orang datang, ya rikuh liwat-liwatnya harus lewat samping. Terus kalau main nggak sebentar lama, yang tak KB Mas, katanya apanya? Jajan nih. Jajan kopi, lagi-lagi beli kopi beli rokok. Bapak kayak dibodohi dok katanya, kayak di kadal-kadalin, ngeluarin rokok, ngeluarin ini. Kamu cuma ngomong Pak itu loh Pak, aku kayak gini-gini nanti duit aja wis menang kok diganti, kata kayak gitu. Jadi perangannya udah berubah Bi, kayak dia itu punya sesuatu harapan yang gede banget untuk gampang masalah itu seperti itu. Dan pengaruhnya lagi sama kerjaan, dia jadi kayak melalaikan gitu loh. Agak Jadi males gitu ya. agak males, terus pesanan juga ada yang belandrang gitu, kurang tepat waktu, ada komplainan nanti sama istri. Lah Mas Lusinya mana Bu? Aku mau ngomong ini jerumpul ora dadi-dadi wis pirang bulan. Lumayan wis njogrok katanya. Angel sih Pak, aku udah ngomong tolonglah, bener kalau enggak duitnya balikin, duitnya dipakai. Tapi masih dalam bentuk kayu, cuman kotakan gitu belum dikasih. Nah macam-macam, diomong marah. Ternyata setelah makin kesana hari-hari kan makin ngerti, ternyata mereka itu ceritanya bisnis barang klinik loh. Ya kayak maksudnya keris, pring pabagan apa ya jenenge sing kayak gitu, pring petuk dan lain-lain. Tapi kalau aku dapat cerita dari tangga-tangga itu kayaknya nggak pernah ada orang yang berhasil begini, nggak tahu di luar. Tapi sejauh ini anane duit tabungannya aku entek Mas. Itu kan buat masa depan Dina itu gelangnya kayak gitu, disuruh dijual ke kota, terus nanti buat biaya apa nggak ada hasil apa-apa, adanya kumpul-kumpul uangnya serem-serem. Kadang-kadang ada orang yang kayak ngewani berani ngeliatin tubuhnya istrinya sendiri kok kayak nggak marah kayak gitu loh. Kadang-kadang aku aja kayak diteliti dari ujung sampai ujung, sampean cantik neng Bojone sampean mantep ya, yuk. mungkin kayak gitu. Pas cerita sama aku yang sampean lu ngayu, alah ayu apa kayak gitu. Nah itu makin nyebelin, dan waktu itu yang paling aku nggak cocok, dan itu peristiwa yang paling bikin nggak cocok gitu ya bro. cocoknya kan Tegal. Iya. Ditegalkan, aku bilang di sini ditegalkan semuanya. Bahkan orang Manado pun bahasanya bisa logat Tegal. Itu bisa Tegal. Gading. Nah itu apa? Nggak cocok ya. Dia itu disamperin kawan-kawannya, dan sepertinya mereka lebih setil dari hari biasa. Itu malah Setil maksudnya lebih rapi gitu. lebih setil di sini lebih rapi. Tegal lagi kan. Tegal lagi. Mereka datang dan nggak tahu yang nganterin siapa, tahu-tahu udah banyak orang di depan. Orang aku itu habis pulang pengajian itu yang rebana malam itu. Ben kepret dan lagunya itu mulu dari zaman kecil sampai sekarang. Cilbab. Ya tahun 2000 mulu, ini tahun berapa Bi? Ya nggak apa-apa sih. Ya tapi nggak situasional. Akhirnya apa? Angkat topi untuk nasi dari ya. Nasi dari ya, baik. Hajah Mutahara. Hebat. Terus. Wawasan kita, musik itu apa aja tahu ya Bi. Insya Allah. Sampai mana tadi Bi? Mereka itu datang kumpul-kumpul. Itunya jangan. Oh, itunya jangan. Lewat. Mereka ngumpul, loh ada apa nih pulang-pulang lewat depan main. Loh kok sendal banyak, sepatu segala macam. Jangan-jangan teman-temannya bapak mundur lagi. Yuk lewat sini aja, ada yang ngomong kayak gitu. Akhirnya bawa berkat itu nasi yang dibungkus-bungkus kotak itu ya Bi. Ayo teman bojone sih, ada yang ngomong gitu kayak buat tontonan. Suamiku cengar-cengir tok, kayak wedi takut sama mereka gitu loh. Nah akhirnya Pak Menek itu dipanggil dari dalam. Iya, mana cepet. Kayak diundang bojone itu dipanggil istrinya. Sampean man ngendi? Anak apa jam pantas ora ki kumpul jam semene. Sendirian digituin. Itu nyampe katanya di sini ada bibiran merah itu nempel di alus suaminya. Ngomong, aku pan metu Bu. Katanya dia mau keluar. Keluar garing jaba mau metu ning arep metu. Enggak, karena mobil. Oh iya ternyata ada mobil. Pantesan ngertinya mobilnya siapa. Ternyata mau keluar. Mau ngapain Pak? Lah tadi siang kamu tak suruh jual kalung
duitnya ndi katanya, uangnya mana begitu loh. Itu buat apa? Mau ngacarain barang. Yang kemarin udah diomongin, sing sampean ngomong bakal oleh triliun-triliunan, tetenan ember-emberan ya. Lah Pak, jangan yang kayak gitu wis, ambil tukang kayu bae, aku wis bahagia, bocah melas. Dina aja udah lagi meriang kayak gitu, badannya sumeng, mau kemana Rika? Mau kemana Rika itu ya kan, bahasa seperti itu. Lah, sekali menang ini juga namanya usaha, tinggal diem aja, kamu doain. Itu nggak bisa ditentang, apalagi di depan banyak ngomong, yuk situ beli, gitu, ditekan-tekan begitu, akhirnya duitnya itu, sisain ini 500, katanya buat di rumah, dibawa sama suaminya, itu tanpa permisi lagi sama istrinya, mereka berangkat berenam, jalanlah mobil tersebut, mobilnya ireng maning, bis pokoknya orang enak lah di Sawang, malah tangga-tangga aja ada banyak yang nanyain, itu sebenarnya mau ngapain sih orang gede-gede di rumahmu itu? Gak ada yang ganteng gitu ya? Gak ada yang ganteng, pada brongosan, lebih kayak mbah-mbah lah kayak gitu. Jarang mandi lagi. Jarang mandi mungkin. Akhirnya apa? Berangkatlah Sanusi ke tempat yang dituju, katanya bagian dulu masih ya Jabodetabek bagian selatan lah sana lebih. Sorry, ini settingnya di mana kejadiannya? Masih di daerah sini. Daerah. Perginya ke sana. Perginya ke sana dan malam-malam pula. Jadi mungkin berangkat dari rumah itu setengah 12 atau jam 11. Kini nggak mau lihat Dina dulu, Pak. Ya, wingi ya wis weruh katanya dari kemarin sudah ngelihat anak, perangainya wis menjelai Bi. Itu kayak ada yang dibawa itu seolah-olah penting banget itu. Ini kamu aja yang megang, kamu aja kon bae. Ini orang ngerti caranya Kang, ada yang seperti itu, bener-bener kayak disesuatukan banget. Masuk pakai pintu selerikan, mungkin EPV waktu itu ya, seret masuk ke dalam, itu udah si Imah nggak pernah tahu kabarnya lagi. Tahu-taunya 2 hari berikutnya suaminya pulang. 2 hari siangnya pulang, siangnya pulang. Malam pergi, siangnya pulang. Siangnya pulang, tapi nggak di rumahnya Imah, tapi ada di Jeporo sana. Ada di Jepara sana. Pulang kampung sana. Nah setelah kejadian itu kan suaminya tahu-tahu kok pulang, berarti seminggu di Jepara, pulang ke Tegal lagi. Terus pulang nangis-nangis sama istrinya, nangis-nangis jaluk ngapura Bu, selama ini aku udah salah sama kamu, udah ngelalain kamu sama anak-anak, aku terpengaruh sama yang lain, pengen dapat yang lebih-lebih, ternyata ya Allah aku nggak lagi-lagi, pokoknya seperti itu. Lah ini ada apa sampai nangis-nangis, ora pantas katanya. Suami kok nunduk-nunduk di kakinya dia, enggak sini bangun, itu nangis. Ya aku melu nangis Mas, ngomongnya kayak gitu. Emang ada apa yuk? Ada apa Mbak? Itu akhirnya dia mau menceritakan. Jadi malam itu mereka berangkat. Kata suaminya si tadi Nusi itu, satu jane aku sebagai bapaknya kepikiran bocah lagi meriang, tapi teman-teman waktunya katanya sekarang, bayarnya udah nungguin, katanya malam itu juga Bu Jambira jam berapa itu mau dibayarin tes, jadi langsung dibayarin, tapi dia nggak nyebut barangnya apa Itu pas di jalan ya Bu, aku itu rungsang orang genah, badannya nggak enak nggak apa, ya tuh ngelihat di dalam mobil, yang lain lihat atau nggak ngerti, padahal ada yang ceritanya jadi mbah lah, itulah berapa orang yang mbah lah, orang ngerti. Di dalam mobil itu aku kan duduk paling belakang, 6 FPV 6 itu berarti berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang satu itu sebelah temanku itu kayak ada perempuan, ya udah masih deket berbes itu, ada perempuan. Loh ini yang naik dari mana kayak gitu loh, orang aku cuman berenam. Si Sanusi paling belakang. Paling belakang, tapi sebelah temannya itu ada seseorang lagi. Yang teman yang di depannya maksudnya? Di belakang. Oh yang di belakang, di tengah-tengah berarti itu? Enggak, paling ujung sana. Iya, temannya dilalui duduk-duduk sebelah sini loh, ngobrol sama Sanusi kadang-kadang. Tapi itu pas diem sebelah jendela itu belakang, itu ada seseorang perempuan, tapi nggak genap Bu. Orangnya nggak jelas, tapi ya rambutnya panjang kayak gitu. Nanti pas aku melirik lagi, apa ini bener ya? Apa jangan-jangan apa mbah-mbah itu bawa sesuatu, apa makhluk-makhluk kayak gituan. Tapi aku yakin, aku wedi, aku takut, di samping badannya lagi nggak enak, aku nggak pernah lihat setan katanya. Jadi pohon delengnya
ngelihatnya ke sono mulu, tapi semakin kacang lihat di situ juga ada pantulannya ke sono. Padahal katanya setan nggak mantul ya, kalau di TV-TV gitu kan. Pas aku ngeliatin mau ngomong sama Badrun katanya sampingnya tadi, Drun kau nemburi nggak ada itu diduduk di depan, jadi pindah di depan dan mereka kayaknya nggak ngerti ada orang di situ loh, nggak ngeh. Nanti di tengah kayak gitu terus. Aku wis jangan-jangan lama-lama pangku sama aku bu kayak gitu. Aku wis takut di. Nah itu kan dulu ada HP, udah HP jadul gitu ya, HP mungkin. Itu tahun 97 belum ada bro. Belum ada ya, berarti masih kemarin lagi mungkin ceritanya. Dia ngomongnya ada HP, ada berarti HP, udah kesinian lagi ya. Itu pakai HP, itu sinyal dilalai kan angel banget. Aku buat ngalian itu ngeliatin kayak gitu. Oh nggak apa sih mau nelpon siapa, sinyal langka, nggak ada sinyal begitu katanya. Yang orang gotolanan bae mas katanya, seperti dia paling culun sendiri dan nggak ngerti apa-apa bi. Akhirnya perjalanan makin jauh, mungkin antara Indramayu atau Cirebon itu mereka memutuskan istirahat. Mereka memutuskan istirahat, cuman buat Sanusi itu istirahat ya di tempat rumah makan atau apa. Kalau nggak punya duit, saya bawa duit. Nah belantara kayak gini, sampingnya kayak sawah-sawah begitu loh bi. Cuman ada kayak pilar satu. Pilar kayak bekasnya sangganya rumah begitu, tapi yang lain udah kayak porak-poranda lah, bekas rubuh-rubuh begitu. Ngapain istirahat di sini? Kok bisa udah sih menang sih katanya kayak gitu. Kamu nggak ngerti apa-apa udah menang sih. Sini enak, nanti kita di sini enak. Mau ngapain? Itu saya bulat kencing banget, bu, pengen kencing banget tak tahan-tahan. Orang pernah numpang mobil AC katanya, bi, udah pengen pipis banget. Akhirnya itu dia keluar, yang lain nggak diperhatiin, dia ngencing. Ada pohonan di dekat situ, tapi ngeliatin kawan-kawannya keluar, jadi ngencing di situ. Keluar apa dari mobil maksudnya? Keluar dari mobil mereka bareng. Perempuan itu tadi ada lagi nggak pak? Ngintipin burin nih katanya di belakangnya, tapi bentuknya nggak kayak yang di mobil. Wong ayu lah, roket cilik katanya, roket cindek. Wong ayu kayak biduan kayak gitu. Dan mereka itu tundun masuk ke tadi bongkar-bongkaran tadi lah, rumah-rumah kayak yang udah hancur begitu. Dia orang mau ngapain? Tapi sambil nguyuh, Drun, aku kan beraninya cuma yang namanya Badrun, yang lain kayak mbak-mbak aku nyerenes, takutnya begitu. Disapa begitu, dia nggak respon, nggak apa, masuk monolah gelap di sana kayak gitu. Tak tungguin lama nggak keluar, cuman kelihatan suara ketawa sayup-sayup di dalam kayak orang lagi pesta. Tapi itu kan aneh banget. Aku mulai takut, makin takut. Di dalam sini ya, apa aku nengokin ke sana masuk? Enggak, itu aja. Tadi udah yang ngikutin siapa yang di dalam mobil siapa. Aku di mobil aja sambil truk ngeliatin apa truk yang lewat, mobil. Kepikiran ke sana ngeliatin lagi. Tahu-tahu itu ada sinyal, ada telepon katanya dari Jepara. Katanya, si nang di itu dari ininya sepupunya dia ngabarin bahwa orang tuanya lagi sakit keras. Si Pomar kamu itu harus pulang sekarang, saiki harus pulang. Ke wong tuane lagi meriang parah saiki. Kalau pengen nyandak, pengen ketemu ya ketemu. Kalau mau jadi warasnya waras. Kalau enggak ya kamu tahu sendiri udah usia berapa. Ini sakit. Kamu harus datang sekarang juga kayak gitu. Dia itu akhirnya apa? Nggak bisa pikir panjang lagi waktu itu ya. Dia punya duit, dia nyebrang di. Orang tua aku lebih penting dari apapun. Itu normal, aku tidak lebih pikirannya normal bu. Pikiran normal aku nyebrang. Itu ngadeng mobil bis yang mengantar kota kayak itu jarang yang mau berhenti kecuali bis-bis yang ini. Ya aku berhenti nyambung nyampe ke rumah. Alhamdulillah bisa ketemu bapak. Itu bapak akhirnya kan nggak ada katanya begitu. Bapaknya nggak ada tapi sempat ngelihat loh. Iya terakhir ngelihat. Lah terus ada apa lagi pak? Ternyata dapat kabar itu ada kecelakaan. Teman-temannya itu, mobilnya teman-temannya itu ternyata dari mereka berhenti lanjutin perjalanan, kecelakaan meninggal semua yang 5 orang tadi. Itu kayak gitu. Sampai ngerti rumahnya. Yang ya ada satu Badrun doang yang ngerti, yang lain aku nggak ngerti orang. Katanya ada orang pantesan ngomongan asing Betawi, jadi ada yang orang kata campur. Iya pak, jadi sampean ya Allah, sampean malah jadi akunya yang nyikap suami lagi. Jadi alhamdulillah sampean selamat kayak gitu. Iya terus kayak gimana? Mau kayak gitu lagi apa enggak? Orang nyong kapok katanya, aku nggak mau kayak gitu lagi. Jadi
malam itu mereka apa ya namanya senang banget, suaminya ada pertolongan lah dari Gusti Allah lewat tadi Dikasih itu ya firasat telepon. ya. Ada firasat, satu yang nggak enak, ada penampakan ini itu, terus orang tuanya telepon, ternyata oke dia nih ya. Ternyata itu nggak cuman segitu apa namanya peristiwa-peristiwa horor yang dialami Mas Sanusi nggak cuma segitu. Jadi malam berikutnya sekitar mungkin 3 harian itu istrinya denger. Jadi suaminya memang nggak di rumah. Kalau katanya sih lagi ada selamatan yang numpuk gitu bareng maksudnya hari itu jam itu. Jadi ngalai ada yang maghrib, yang lain habis isya. Nyambung. Jadi suaminya berangkat maghrib dulu. Tapi itu kan si Dina minta digorengin telur di belakang, dia mainan sendiri lawong-wongan gitu kan, mainan di kamar. Tapi dari belakang kayak ada orang rame di depan di ruang tamu gitu loh. Kayak ada orang sih, masa bapak habis selamatan kan belum jamnya pulang, baru berangkat tadi. Kayak ada orang rame sih, sayup-sayup suaranya begitu ada yang guyonan, ada yang ngomong kayak gitulah. Terus ya ngadu sama suaranya sereng kayak gitu, nanti aja wis aku nurusin nanti gosong begitu. Tapi mau pengen nengokin banget, bapak pulang, masa pulang, siapa nggak jadi selamatannya. Terus orang-orang ngumpul di rumah, kayaknya tipe suamiku nggak suka ngumpulin orang kecuali kemarin, dan dia udah tobat begitu kan. Akhirnya setelah selesai, Din ini makannya, ayo makan ning kamar baik bu, katanya seperti itu. Oh aneh, anakku maunya makan di kamar, buat kami tak ajarin makan di kamar itu tabu, nggak boleh. Itu katanya nanti bikin orang males gitu ya. Iya, dan memang nanti kalau jatuh kan semutnya siapa tahu nasinya Semut apa. ular, kalajengking, kelabang apa bisa datang ular semuanya. naga. Namanya cerita horor, namanya cerita horor. Bisa anak aja lu. Ada Godzilla segala macam. Godzilla, Ultraman-nya datang. Udah lanjut. Oke. Kok anakku ngomong mamanya di kamar aja. Ih, nggak boleh Bu Cahyo. Makan itu di luar, nanti ini jatuh takarilok katanya begitu. Railok begitu kan. Nggak mau. Emang kenapa? Aku takut di luar. Takut gimana, ini di depan. Di sini depan ruang tengah begitu TV-nya mati, nggak mau, banyak setan di situ, banyak setan katanya Nah kamu lihat apa? Dipegang begini kan udah sembuh. Kok panas lagi panas semua. Yang dingin ininya kuping sama telapak kaki. Ini bocah kenapa? Ingat kata orang tua dulu lagi mendiang kakeknya pas hidup. Kalau ininya dingin biasanya ada tabrakan sama ngeliat kayak gitulah. Kamu ngeliat apa? Setan itu kedengaran lagi di kamar di kamar kedengaran udah ngobrol orang pasti tamat Sorry, maksudnya suara itu dari kamar atau mereka di kamar? Mereka di kamar. Akhirnya dengerin anak yang ngomong, dan dia naruh piring sama ini ya telurnya tadi gak dimakan sama anak belum dimakan. Itu kamar ditutup karena anak yang ngomong yang serem-serem. Dia penakut Mbak Ima itu penakut, Bu Ima itu penakut, ditutup. Nah dari situ kedengeran suara-suara ngobrol lagi. Itu obrolannya persis banget kayak teman-temannya bapaknya. Alah cilaka katanya seperti itu. Pak Mama kenapa katanya? Teman-temannya bapak. Iya aku ngelihatnya itu. Katanya anaknya itu teman-temannya bapak. Wah cilaka ini jelas-jelas ini setan kabeh katanya begitu. Ini setan semua. Akhirnya aduh suaminya nggak pulang-pulang. Mereka itu ada yang ngomong, saya kayak gitu terus kayak manggil bisa naik orang melu sih kenapa kamu nggak ikut, kenapa kamu pulang kayak gitu. Berarti kayak di peristiwa itu kenapa balik lagi seakan-akan kayak itu. Terus ada tolong masih sirami sih, tapi nggak tahu maksudnya, mungkin sirami apa gitu. Siram sih panas kayak gitu terus. Itu horor banget Mas. Wah semua DKP kayak gitu. Pas Isya itu adzan itu nggak ada sepi. Diam dulu Nggak ada suara sama sekali, dan suaminya pulang. Jadi pulang dulu nggak nyambung gitu loh. Pulang habis mungkin sholat Isya, karena tempatnya dari sebelah kiri, nanti ke rumah baru nyambung tetangga lagi. Itu diceritain semua. Bawa berkatnya bawa pulang dulu gitu ya. Dibawa pulang dulu. Kayak berkat. Loh Pak, dengarapun kamu kenapa pucat banget begitu? Kanca-kancane sampean katanya. Kanca-kanca apa?
sing wingi tutulan kae, tutulan setan katanya, tutulan yang setan. kemarin jualan. Jualan alat-alat kayak gitulah. Kamu jangan ngomong ngaco. Tadi emang sampean gak lihat di depan kayak lupa di depan. Ya Din, katanya kayak gitu, Bi. Ah ngaco kamu, nggak ada apa-apa di depan. Ya Allah, Pak, suaranya mereka minta begini-begini. Akhirnya minta ada yang ngomong panas-panas begitu sih, Menes sih. Kenapa kamu pulang? Itu jadi pikirannya Nusi, Bi. Jadi pikiran Apa Nusi. maksudnya? Maksudnya apa? Istriku bukan tipe orang yang suka bohong. Nah ini Bapak jangan keluar, jangan ini, jangan selamatan lagi. Takut yang soalnya. berdua. Temenin, diyakinkan sebisanya. Nanti buat inilah ya, apa namanya, improvnya dia. Cek Quran, prek, di kamar aja, cekeli. Setan nggak bakalan kesini katanya, padahal dia nggak tahu katanya dia gitu. Keyakinannya kan yang penting. Akhirnya, tapi suka jangan lama-lama. Itu sama yang suaminya berangkat ada lagi, Bi. Itu nyampe Akhirnya mesti ditinggalin selamatan. ditinggalin. Itu dia itu lagi maghrib, masih ada wudhu, dia baca, ya nggak mempan sambil takut, yang sing balkul kayak gitu, nggak jelas baca Yasin, mah orang mempan aja itu gitu, nggak mempan. Jadi masih ada gitu ya. masih ada orang-orang begitu. Dan Nusi pun punya ide ya, jangan-jangan istriku bener, aku di mimpinya memang sering ketemu mereka. Akhirnya di sana dia itu setelah selesai sesi tadi nggak langsung pulang kayak yang lain, deket-deketin Ustadz yang tukang itu loh. Iya, habis selamatan, Iya, mampir dulu gitu ya. Enggak di situ. Enggak, maksudnya mampir di Ustadz itu yang duduk di sana. Wisik-wisikan apa? Nomornya pira gitu. Nomornya pira. Iya. Feeling apa ya? Enggak begitu. Jadi ngobrol. Ini tain semua. Tadi katanya lagi aku selamatan ada ngumpul di rumah. Nah, gue tau Orin bangsa kayak gue katanya. Jim. Orang apa primen tuh istri aku sing kuweden. Yang kau tuh nggak kenapa katanya. Itu ditranslate Bro Ayung, lu ngomong Tegalan lu kagak ditranslate, kasihan nanti kawan-kawan yang didoain saja, nggak apa-apa, namanya kayak gitu. Alhamdulillah kamu selamat, bisa jadi seperti itu. Tapi ya namanya 3 hari mereka belum jauh, katanya seperti itu. Katanya mereka belum jauh, belum sempurna lah, udah belum kesana gitu. Kamu doain nih sebisanya. Oh sampean melu. Ki berkata sih katanya. Ya kok jujuknya wis. Ya ke rumah sampean dulu, akhirnya ke rumah Ustaznya dulu, Bi. Balik-balik ya memang gak ada apa-apa, Bi. Serius istrinya udah nangis, udah biru di sama Dina malah udah makan. Jadi kan setelah si Mas Sanusi tadi selamatan yang kedua kali, itu gangguan itu masih datang. Masih ada. Yang lucunya lagi, istrinya tadi Mbak Ima ketakutan, baca Yasin ketakutan, justru Dinanya bisa makan, dia lapar lebih menang gitu. Ada lucunya Mas, anakku malah mangan, bodoh amat katanya seperti itu. Bu, si anak, namanya gitu. Nah ini pulang-pulang sama Ustadznya, Pak tadi ada lagi, Pak Ustadz gue nanti istriku itu biru banget kayak gitu, ada lagi Mak, ada. Akhirnya ya wis Ustadznya inisiatif bahwa satu orang bisa dipercaya lah. Di sana mereka didoain teman-temannya itu. Jadi mungkin kita tulus doain, itu simbolnya panas-panas minta air, minta didoain sih sama kamu. Mungkin situ udah lebih paham, nyambung. Itu Enggak setelah juga sih. Bukan lebih paham, tapi kamu paham udah kesana aja, gitu ya. Nah ini setelah hari itu akhirnya ini Bi, nggak ada gangguan-gangguan lagi Bi. Setelah tadi ketemu setelah didoain itu ya. Begitu. Dan kapok citok lah bahasa sininya. Untuk Nusi sendiri nggak pernah apa namanya terlibat urusan-urusan kayak gitu. Gue penasaran itu sebenarnya pasti harusnya Sanusi paling gak tahu gitu ya. Itu malam itu tuh sebenarnya mereka mau ngapain? Mau transaksi jual beli, Iya. jual beli itu benda gaman itu gamannya apa? Cuman nggak tahu ya. Diceritakan. Karena dibungkus tadi. Terus, nah pas mereka berhenti di sana, mereka berhenti di tempat itu tuh ceritanya gimana gitu? Mereka tuh di situ sana Sanusi nggak melihat. Dan itu pertemuan terakhir dengan mereka sendiri. Jadi dia tuh mereka masuk kayak bukan gapura, orang adanya cuma puing gitu aja. Masuk ke puing tapi gelap hilang. Dan itu di pinggir jalan Pantura situ ya. Iya. Lokasinya antara Cirebon, Indramayu segala macam. Kiri jalan berarti kan area persawahan. Betul, dia itu nggak bisa memastikan karena udah kalut, udah kalut badannya meriang, udah ngelihat begitu Iya. telepon. Dia posisinya lagi kencing juga, dapat telepon kayak gitu. Pokoknya untung aja kamu masih jadi anak yang baik, masih normal, nggak mentingin masalah itu nanti mau dapat duit banyak, mentingnya bapak. Ya wis sih, dilus-dilus. Ya nangis sama Ustadz lagi. Gue Mas, aku jadi
eksperimen ya katanya. Iya sih, lumrah, orang juga wenang kata. Orang juga punya salah, lumrah, yang penting nggak ngulangi kesalahannya kayak gitu. Sekarang gimana? Ya sekarang ya dolanannya kayu katanya. Alhamdulillah, tapi sampai aja dolanan kayak gue katanya, seperti itu. Kalau ngomong, Maksudnya gimana? aku jangan mainan kayak gitu. Lu dipesenin Iya, gitu. jangan kayak gitu. Kasihan istri kayak saya. Kok cilaka katanya begini. Ya, nggak tahu itu pendapatnya dia seperti Iya, itu. iya. Ya selesai cerita. Oke, selesai. Ini kenapa ya kayak gitu? Itu ada apaan Bu Rayung gitu, ketutup kayak gitu. Semoga audionya nggak keputus ya. Nggak tahu nih ada apa yang masuk. Oke, kayak gitu aja. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga Mas Sanusi. Siapa? Bu Imah ya? Si Mbak Imah, terima kasih udah berbagi ceritanya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadian ini ya. Ya itu tadi, hiduplah senormal mungkin gitu aja, nggak usah nyari duit dari jual beli seperti itu ya Bro Ayung ya. Jual beli ya itu aja, jual beli padi, jual beli bawang, jual beli motor kayak gitulah, yang memang barang-barang yang jelas ada manfaatnya. Oke, kayak gitu aja, terima kasih. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga, kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.